Perkenalkan, nama saya Virgita Caroline Simangunsong dengan NPM belakang 134. Di sini saya akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif pada media sosial dan bagaimana cara memaksimalkan dampak positif pada media sosial dan bagaimana meminimalkan dampak negatif pada media sosial. Pembahasan pertama mengenai dampak positif pada media sosial. Media sosial memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan individu atau masyarakat. Nah, berikut ada beberapa dampak positif pada media sosial. Yang pertama, bidang komunikasi dan koneksivitas. Media sosial memudahkan komunikasi dan memperkuat hubungan antar individu baik keluarga, teman maupun rekan kerja, dan memungkinkan orang untuk tetap terhubung dengan orang lain yang berada jauh dari kita. Kedua, akses informasi dan edukasi. Menyediakan akses cepat ke informasi dan berita terkini. Platform untuk belajar, berbagi pengetahuan, baik melalui artikel, video, maupun kursus online. Yang selanjutnya adalah dampak negatif pada media sosial. Dampak negatif pada media sosial yang pertama, bagi kesehatan mental. Dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi akibat perbandingan sosial dan tekanan untuk tampil sempurna. Cyberbullying dan pelecehan online dapat berdampak negatif pada berdampak negatif pada kesehatan mental. Yang kedua, disinformasi dan hoaks. Penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan yang dapat mempengaruhi opini publik dan keputusan pribadi. Pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana cara memaksimalkan dampak positif pada media sosial. Yang pertama, manfaatkan untuk edukasi dan pengembangan diri. Ikuti akun-akun yang menyediakan konten edukatif, informatif, bergabung dengan grup komunitas yang mendukung minat dan hobi Anda. Gunakan media sosial untuk mengikuti kursus online, webinar, atau workshop. Yang kedua, bangun dan pelihara hubungan positif. Gunakan media sosial untuk tetap terhubung dengan keluarga dan teman-teman. Jadilah aktif dan berinteraksi, berikan komentar positif, dan tunjukkan dukungan kepada orang lain. Hindari juga konflik dan pertikaian, serta berusaha menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang sehat. Yang ketiga, kelola waktu dan penggunaan dengan bijak. Penggunaan media sosial agar tidak mengganggu produktivitas. Gunakan fitur sebagai timer atau pengingat di aplikasi untuk membantu mengontrol durasi penggunaan. Juga lakukan detox media sosial secara berkala untuk mengurangi ketergantungan. Nah, yang berikut ini juga ada bagaimana cara meminimalkan dampak negatif media sosial. Caranya perlu pendekatan yang auditif atau yang proaktif dan kesabaran yang tinggi terhadap bagaimana cara kita menggunakan platform tersebut. Nah, berikut yang pertama, tetapkan batasan waktu penggunaan. Gunakan fitur penggunaan waktu di aplikasi untuk membatasi durasi penggunaan media sosial setiap hari. Cobalah untuk menjadwalkan waktu tertentu untuk memeriksa media sosial, bukan terus-menerus panjang hari. 2. Kelola konten yang dilihat. Berhenti mengikuti atau mute akun-akun yang sering memposting konten negatif atau membuat Anda merasa buruk. Ikuti akun yang menyebarkan konten positif
inspiratif dan bermanfaat. 3. Jaga privasi dan keamanan. Periksa dan perbarui pengaturan privasi secara rutin untuk memastikan data pribadi Anda aman. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan autentikasi 2 faktor untuk meningkatkan keamanan akun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bahasan selanjutnya kita akan membicarakan tentang etis bermedia sosial. Yang pertama itu, apa itu etika bermedia sosial? 2. Mengapa penting untuk bersikap etis di media sosial? Dan yang ketiga, apa contoh sikap atau perilaku yang tidak etis di media sosial? Pembahasan yang pertama, etika bermedia sosial adalah seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur perilaku individu saat menggunakan platform media sosial. Ini mencakup tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, menjaga kesopanan, dan menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan atau merugikan. Pembahasan yang kedua, karena dari bersikap etis dalam bermedia sosial dapat membangun kepercayaan. Perilaku etis meningkatkan kepercayaan antar pengguna dan dengan audiens yang lebih luas. Yang kedua, menghindari konflik. Sikap etis membantu mengurangi konflik dan ketegangan yang dapat timbul dari penyebaran informasi yang salah atau provokatif. Yang ketiga, mempertahankan reputasi. Individu dan organisasi dapat mempertahankan reputasi baik mereka dengan bersikap etis. Pembahasan yang terakhir, apa contoh-contoh perilaku yang tidak etis di media sosial? Yang pertama itu penyebaran konten kebencian. Memposting konten yang berisi ujaran kebencian, diskriminatif, atau rasis. Yang kedua, plagiarisme. Menggunakan karya orang lain tanpa memberikan kredit atau izin. Yang ketiga, spam. Mengirimkan pesan berulang-ulang yang tidak diinginkan. 4. Penipuan. Menipu orang lain untuk keuntungan pribadi melalui skema penipuan atau penawaran palsu.